Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari PR21. Pertama-tama nama saya Grace Susiana Berumar Paung dengan NIM 12S25022 dan PR Saya Adelita Faresu Simamora dari NIM 12S25025. Di sini kami akan menjelaskan tentang program TELAS. Tutor Task Management System Update. Sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun, mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan disubmit. Oleh karena itu, Ucok dan Butet memutuskan untuk menambahkan fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan metode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Ucok berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah di kedepannya, seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat. Kebetulan, materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah fungsi sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun, sebelum itu terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada perintah tambahan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh program atau add stacks. Add stacks adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input untuk setiap atribut tugas. Update task status adalah perintah yang akan digunakan untuk melakukan update dari status tugas. Perintah ini dilakukan oleh input kode mata kuliah dan statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Show assessment adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Perlu diingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, maka ketika akan menampilkan tugas tersebut, atribut deadline dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian, program akan menampilkan daftar tugas diurutkan berdasarkan prioritas paling besar. Program akan terus menerima input dari pengguna, karena pengguna akan terus menerima output dan adanya fitur tambahan yaitu update status akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas, yaitu triple dash atau sudah mencapai maksimum. Nah, cara yang menghitungnya prioritasnya itu nanti prioritas sama dengan tingkat kesulitan kali 1,0 per hari hingga deadline. Berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Jika prioritas 3, penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Jika prioritas di antara 1,5 hingga 3, tugas ini memiliki prioritas menengah. Jika prioritas di bawah 1,5, tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Nanti di sini kita memasukkan inputnya. Pas dirannya nanti kita memasukkan ini, maka keluarannya ini. Begitu juga selanjutnya. Kalau kita input di example kedua, maka outputnya keluarannya akan ini keluar. Selanjutnya Akan membuat flowchartnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari soal tersebut kan. Nah, tadi ada dibilangnya 10 pada soal ini. Jadi kita menggunakan array 10. Arraynya itu size-nya 10. Jadi kan di bagian main kita deklarasikanlah dulu dalam tipe data string.
kita deklarasikan deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, status matkul, teks. Kan soal ini untuk mengupdate status tugasnya, jadi kita perlulah deklarasikan yang perlu dideklarasikan inilah. Nah, kita dibuat array-nya sesuai yang di soal, array-nya semua masing-masing 10. Nah, habis itu kita deklarkan lagi si dalam tipe data real tingkat kesulitannya sama prioritas. Nanti cara menghitung prioritasnya ada rumusnya yang di soal. Nah, masing-masing ini size array-nya itu 10. Baru kita integer declare lagi dalam tipe data integer, dia hari hingga deadline dalam array 10 juga. Baru kita deklarasikan tagsnya kan, baru tagsnya ini dalam tipe data string, baru integer kan, deklarasikan dalam tipe data integer variabel i dan n. Kemudian kita assignkan n itu sama dengan 0. Kita mulai dari 0, kemudian kita call dia di sini. Kita call si inisialisasi, deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, dan teks. Nah, di sini kita buatlah dia lagi loopnya itu for, dalam bentuk for. Nah, di program masuk loop for akan terus berjalan. Setiap putaran loop dia akan meminta input dari kita, yaitu berupa perintah seperti add task atau update task status. Nah, ini kita buat i 0 to 9. Kenapa dia 0 ke 9? Kan kalau dihitung jadi 10 nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian nah kita next dia input task, karena yang diminta nanti kan di input tasknya. Kemudian kita if kondisikan, if kan jika dia true maka kan if kan task sama dengan add task, maka jika dia benar n sama dengan add task, deskripsi si tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan hingga deadline, status, prioritas, teks. Baru variabelnya i, n. Terus di sini logikanya mulai berjalan. Kalau kita ketik add task, dia akan memanggil fungsi add task. Nah, jika dia false maka task sama dengan update task status. Kita if kan, kondisikan. Nah, jika dia benar maka kita panggillah dia update task status, yaitu kode matkul, status, dan n. Nah, kemudian assign kan i sama dengan i kurang 1. Ini jika dia true. Nah, jika dia false maka show assignment. Kan tadi di soal adanya add task, update task status, dan show assignment. Disinilah nanti di loopingannya dipilih, dibandingkan. Nah, kalau dia true, dia diassignkan i kurang 1. Kemudian jika dia false maka di if kan lagi task sama dengan triple dash. Disinilah dia bakal berhenti. Jika dia true maka i sama dengan 10. Nah, itu dia tadi next. Nah, selanjutnya kalau dia kedornya nih, kita panggil lah dia text sending dalam kurung deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, teks, i, dan n. Kemudian kita panggil outputnya juga, output deskripsi tugas, kode matkul, dosen, kode deadline, nim nama, status, prioritas, teks, n. Nah, inilah mainnya. Terus nanti kita functionkan, kita pecahkan dia modulnya, kita buat functionnya itu namanya add task. Parameternya tipe data string, deskripsi tugas, array
string array kode matkul, terus tipe data string menggunakan array matkul, terus ini nah, jadi keempat ini menggunakan array. Nah, kemudian juga menggunakan tipe data string, deskripsi tugas, kode matkul dosen. Di sini fungsi name-nya attacks. Fungsi attacks ini kan dia bukan cuma mencatat, tapi juga menghitung prioritas tugas kita. Nanti di sinilah pencatatan data. Setelah kita input perintah attacks, fungsi ini akan meminta semua detail tugas, mulai dari deskripsi sampai status. Nah, tadi rumus prioritasnya itu prioritas sama dengan tingkat kesulitan kali 1,0 per hari hingga deadline. Jadi semakin sulit tugasnya, tingkat kesulitan besar, dan semakin dekat deadline-nya, hari hingga deadline kecil, maka prioritasnya akan semakin tinggi. Nah, nanti kan jika prioritas di atas 3, kita dapat label penting. Anda harus mengerjakan tugas ini, segera, wajib. Nah, jika prioritas antara 1,5 sampai 3, dapat label tugas ini memiliki prioritas menengah. Nah, kemudian jika prioritas di bawah 1,5, tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Itu nanti labelnya. Itulah. Kayak yang soal kan diminta update status tugas. Nah, kita return variabelnya itu n. Di sini tipe datanya integer. Kemudian kita inputlah dari yang kita apakan itu kan. Inputlah deskripsi tugas, input kode matkul yang kita buat tadi, baru yang kita deklarasikan tadi. Kemudian input matkul, input dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, input hari hingga deadline, input status. Nah, masing-masing itu arraynya i. Kemudian kita assignkan dia prioritas i. Disinilah kita menghitung prioritasnya. I sama dengan tingkat kesulitan array i kali 1,0 per hingga hari hingga deadline i. Array. Nah, kemudian dibandingkanlah dia. Dibandingkan, di if kan, cek kondisi prioritas array i lebih besar dari 3. Nah, kalau dia memang benar, maka desainkan dia text array i sama dengan tanda petik labelnya itu, maka penting, Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Kayak gitulah, kan dibilang jika prioritasnya di atas 3, lebih besar dari 3, kita dapat label penting, Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Berarti itu wajib. Nah, jika dia false, berarti kalau dia false di bawah 3. Nah, dikondisikan lagi prioritas array i lebih kecil sama dengan 3 dan prioritas i lebih besar sama dengan 1,5. Jika memang dia benar ini antara 1,5 sampai 3, maka tugas ini dapat label tugas ini memiliki prioritas menengah. Nah, jika dia false, kita bandingkan lagi. Prioritas i lebih kecil dari 1,5. Berarti di bawah 1,5. Dapatlah dia label jika dia benar, tugas ini relatif ringan namun jangan tunda terlalu lama. Itulah. Nah, kalau dia false, maka dia ke text array triple dash. Setelah berhenti. Nah, kemudian di sini kita assignkan n sama dengan n tambah 1. Kenapa n tambah 1? Kan karena nanti dia bakal bertambah, nanti meningkat stepnya. Kemudian fungsinya lagi tuh si descending. Kita buat nama fungsinya descending. Di sinilah kita masukkan disinilah kita masukkan juga banyak. Inilah nanti yang kita input. Function name-nya descending, parameternya string array deskripsi tugas, array kode matkul dosen,
dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status. Nah, prioritas menggunakan TP data real, terus teks menggunakan TP data string, integer i dan n. Nah, selainnya pakai array kecuali integer i dan integer n. Di sinilah kita deklarasikan integer h. Di sini kan functionnya itu kan apa, descending. Di sini pembaruan status, update task status. Fitur ini adalah jawaban untuk kelemahan sistem ucap dan butut yang sebelumnya. Ini adalah fungsi update task status. Pencarian berdasarkan kode. Pertama kita harus memasukkan kode mata kuliah, tugas yang mau diupdate. Nah, proses loopnya itu program akan mencari kode itu di semua daftar tugas menggunakan loop for. Nanti pengubahan statusnya itu begitu kodenya ketemu, kodenya sama dengan kode matkul H, dia akan meminta input status baru, misalnya selesai, dan langsung mengganti status tugas tersebut di dalam array. Jadi update statusnya sangatlah spesifik. Kita deklarasikan integer H, kemudian deklarasikan string, deskripsi tugas, kode matkul yang tadi diapakan. Kemudian disinilah kita menggunakan for, loopingan for kan. Jika i sama dengan 0 to n kurang 1, maka next dia ke h sama dengan i tambah 1 to n kurang 1. Next lagi dia ke prioritasnya. Nah, prioritasnya array i lebih kecil prioritas h. Kalau memang dia benar, maka kita sendkan deskripsi tugas sama dengan deskripsi tugas h. Deskripsi tugas h sama dengan deskripsi tugas array i. Deskripsi tugas i sama dengan save deskripsi tugas. Nah, kemudian assignkan save kode matkul sama dengan kode matkul variable array a. Kemudian kode matkul h array a sama dengan kode matkul array i. Kemudian assignkan lagi kode matkul array i sama dengan kode matkul, save kode matkul. Kemudian assignkan lagi save matkul sama dengan matkul array h. Kemudian assignkan sampai dia terus menerus yang sesuai tadi yang di parameternya itu tadi sama yang dideklarasikan. Disinilah nanti cek kondisikan prioritas i apakah lebih kecil dari prioritas array h. Disinilah masukkan array assignmentnya. Udah sampai dia teks, kemudian nanti dia n. Jadi disinilah untuk pencarian berdasarkan kode mata kuliahnya yang mau diupdate. Nanti proses loopnya itu mencari kode dari semua daftar tugas. Itulah daftar tugasnya itu menggunakan loop for. Disitulah nanti pengubahan status. Kemudian ini function inisialisasi, name functionnya. Kemudian parameternya ini ada deskripsi tugas, kode matkul dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, teks. Nah, di sini menggunakan tipe data string kecuali yang status sama prioritas. Yang hari hingga deadline sama prioritas. Hari hingga deadline menggunakan tipe data integer, sedangkan prioritas menggunakan tipe data real. Di sini semua diarraykan. Nah, return type itu dia non. Nah, di sini fungsi descending ini bekerja persis sebelum hasil ditampilkan. Tujuannya mengurutkan tugas berdasarkan prioritas tertinggi. Algoritma sorting kami menggunakan dua loop for bersarang untuk melakukan sorting. Ini memastikan tugas diurutkan. Jadi di sini untuk tujuannya mengurutkan tugas berdasarkan prioritas tertinggi. Di sini adalah ini inisialisasi. Kemudian nanti outputnya itu di sinilah tampilan hasilnya, hasil akhir yang terurut. Di sini ada logika tampilan yang unik. Tampilan tugas selesai jika status tugas itu selesai, labelnya selesai. Dia hanya menampilkan prioritas dan detail penting lainnya. Terus nanti deadline dan teks prioritas tidak ditampilkan karena tugasnya udah kelar.
deadline dan rekomendasinya sudah nggak relevan lagi. Kemudian tampilan tugas belum selesai. Itu tadi tampilan tugas selesai. Ini kalau tampilan tugas belum selesai, maka statusnya belum selesai. Belum selesai. Semua informasi ditampilkan lengkap, mulai dari prioritas, deskripsi, dosen, deadline, hingga teks rekomendasi dari sistem. Nah, disinilah kita function name-nya output. Nah, parameternya itu deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, name, nama, status, prioritas. Sama dia menggunakan tipe data string dan menggunakan array, kecuali yang tipe datanya prioritas sama integer n, dia menggunakan yang n itu menggunakan tipe data integer, prioritas menggunakan tipe data real. Nah, return type-nya non. Kita assignkanlah integer i. Nah, di sini i sama dengan, kita loopingkan dia menggunakan for, i sama dengan 0 to n kurang 1. Nah, kita kondisikanlah dia status array i sama dengan selesai, diberi label selesai. Jika dia benar, maka outputnya prioritas, tanda petik 2 prioritas, titik 2, tanda petik 2, dan to fix. Nah, sama dengan prioritas array i, 2. Nah, kemudian outputnya itu deskripsi tugas array i dan kode matkul, dosen, name, nama, status. Inilah nanti outputnya yang mau dikeluarkan. Nah, itu tadi jika dia true. Kalau dia false, jika false, maka dibandingkan lagi menggunakan if, cek kondisi, status array A sama dengan belum selesai. Kalau labelnya belum selesai. Nah, disinilah ditampilkan kalau dia benar true, output prioritas, dan to fix prioritas array I sama dengan 2. Nah, di sini ada lagi outputnya deskripsi tugas. Siapa itu nanti yang diapakan dikeluarkan, deskripsi tugas, array I, dan kode matkul, dosen, deadline, name, nama. Samanya yang dikeluarkan dengan deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline. Oh, di sini deadline-nya sama, perbedaannya di sini deadline-nya. Jika dia belum selesai, iya kan, karena dia belum selesai, maka masuklah deadline-nya. Kalau dia selesai, ngapain lagi dia masuk deadline, baru n. Itulah nama functionnya. Kemudian function update status. Di sini functionnya update tag status. Tadi ada kesalahan kalau fungsi update tag status itu sebenarnya pencarian berdasarkan kode. Jadi kita masukkan kode mata kuliah, tugas yang mau diupdate, nanti program akan mencari kode itu dari daftar tugas yang menggunakan loop for. Disitulah pengubahan statusnya. Parameternya itu kode matkul, status, integer n. Ya, disinilah perubahan kode statusnya menggunakan daftar tugas itu. Nanti dicari pakai for. Ini dia for. Kita masukkan kan string deklarasinya menggunakan tipe data string, kodenya status, terus tipe data integer, yaitu variabelnya h, baru inputlah kodenya, karena di sini nanti menginput kode biar tahu dirubah statusnya. Kemudian kita loopingkan yang menggunakan for, h sama dengan 0 to n kurang 1. Next, kemudian jika di if kan kodenya sama dengan kode matkul array h. Kalau dia memang benar, maka inputlah statusnya. Nah, assignkan dia status array h sama dengan status. Nah, n habislah dia. Nah, inilah flowchart yang sudah kami buat sesuai yang di soal studi kasusnya itu telas. Nah, di sini kami ingin merankan. Merankan example one aja. Selanjutnya saya di sini ingin menerangkan pertama-tama ini yang kitaran. Langsung semua ya.
Terus ini sampai sini. Tadi kita input lah example kedua. Coba kami akan coba menginput example yang kedua. Hapus. Ini ya.
Sapna, Sapna. Inilah hasil outputnya setelah kami inputkan berdasarkan di soal. Nah, hasilnya kami sudah auto grading dan Bacakan dulu prioritasnya. prioritasnya tadi kan 3. Prioritas 3 sesuai yang diinputkan itu nanti keluar prioritas 3, prioritas 2 sesuai data bukunya sama nama, NIM, dan kemudian kami auto gradingkan masuk ke Java, dan di GitHub ini kami sudah centang hijau yang menandakan voucher kami sudah berhasil. Oke, dari mana OBS? Sekian dari presentasi kami, Telas. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang, mohon dimaafkan ya Pak. Terima kasih.